Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 31. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Saat ini Kang Maru dan Min Jeong telah berada di restoran dan sedang asik makan berdua. Min Jeong sangat menikmati waktu mereka dan meminta Kang Maru agar sebaiknya mereka berbicara dengan santai saja karena lagi pula usia mereka sama. Kang Maru merasa tidak keberatan di mana Min Jeong dengan penuh bahagia langsung memanggil nama Kang Maru dengan begitu akrab. Sontak wajah Kang Maru sedikit memerah dan memandangi Min Jeong yang entah apa yang dia pikirkan. Sementara itu di asrama, Min Jun sedang menceritakan tentang adiknya kepada Lee Min Yong yang diketahui ternyata adiknya adalah Min Jeong. Min Jun mengungkapkan bahwa ia sangat benci dengan seorang berandal bernama Seo Hun dari SMA Cheonsong yang bergabung dalam klub sepak bola. Berandal itu menyukai adiknya dan memberinya sesuatu. Namun karena adiknya menolaknya, berandal sialan itu malah menyerang adiknya. Tapi hal yang mengejutkan dari itu adalah orang-orang yang melangkah maju untuk mencegah insiden itu adalah orang tuanya sendiri dan semua orang tua murid yang bergabung dalam klub sepak bola. Alasannya hanya karena Seo Hun merupakan kartu as tim yang tak tertandingi harus tampil dengan baik dan membantu mereka menang. Mereka percaya bahwa jika Seo Hun melakukannya dengan baik, maka anak-anak merekalah yang akan menuai hasilnya, dan itulah identitas SMA Cheonsong saat ini. Di restoran secara kebetulan Seo Hun melintas di samping jalan bersama dengan anggota gengnya yang membuat Min Jeong yang melihatnya panik ketakutan membuang wajahnya. Kang Maru yang melihat ekspresi Min Jeong lantas menanyakan apakah ada yang salah, namun Min Jeong hanya menjawabnya kalau ia baik-baik saja. Sementara itu di kedainya, Yuna sedikit merasa kesal dan memberitahu ibunya kalau Kang Maru tidak bisa datang hari ini. Ibunya mengatakan mungkin dia punya urusan penting karena biasanya dia sering berlari ke sini setiap kali ia menelponnya. Ibunya menduga mungkin Kang Maru sedang sibuk latihan sepak bola karena pertandingan selanjutnya akan segera datang. Di waktu yang bersamaan tiada angin tiada hujan tiba-tiba saja Seng Ho datang ke kedai. Melihatnya Yuna sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa bocah ini bisa berada di sini. Bukannya menyambut pelanggan dengan baik, hal pertama yang Yuna katakan adalah menanyakan mengapa Seng Ho berada di sini dan apa yang ingin dia lakukan di sini. Dengan sedikit canggung Seng Ho menyapa Ibu Yuna dan memberitahukan kalau ia datang ke sini untuk membawakan beberapa obat karena ia mendengar Yuna sedang sakit kepala. Mendengarnya ibunya merasa sangat senang. Ia mengatakan kalau Seng Ho sungguh lelaki yang keren sekali karena telah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk membawakan obat untuk anak nakalnya. Sontak Seng Ho langsung menundukkan kepalanya serendah mungkin memberi salam dan memanggil Ibu Yuna dengan sebutan ibu yang membuat Yuna bertanya-tanya apa yang dilakukan bocah ini. Ibu Yuna pun merasa sangat senang melihat sikap Seng Ho dan mengajaknya makan bersama sambil mengobrol menanyakan tentang dirinya. Di asrama terlihat Jambul Merah dan Yong Jae sedang asik bermain game dan sedang bertanding bola. Tak lama sebuah telepon masuk dari Myung Seop di mana dengan cepat Jambul Merah mengangkatnya dan menanyakan apa yang terjadi. Sontak Jambul Merah berteriak dengan kesal menanyakan di mana posisi Kang Maru sekarang, mengapa anak kecil menyebalkan itu malah asik sendiri sebelum pertandingan besar mereka. Tanpa banyak bacot lagi mereka berdua langsung berlari menuju ke tempat Kang Maru layaknya seorang pendekar membawa senjata. Jambul Merah merengek mengatakan kalau ia melakukan ini bukan karena ia cemburu, tapi ia hanya bilang kalau ini bukan waktu yang tepat untuk berkencan sebelum pertandingan besar mereka. Jiwa jomblo Yong Jae meronta-ronta berlari secepat mungkin di mana mereka berdua yang melihatnya menjadi penasaran dan bertanya-tanya hal seru apa yang ingin bocah-bocah ini lakukan. Karena penasaran mereka berdua pun juga ikut berlari. Mereka mengatakan kalau pasti ada sesuatu yang sangat menyenangkan jika dilihat dari lari bocah-bocah itu yang sangat cepat. Sementara itu di restoran Min Jeong sangat bersemangat menanyakan tentang kehidupan Kang Maru. Kang Maru merasa gugup dengan situasi ini dan hanya menjawab setiap pertanyaan Min Jeong dengan formal, di mana dari kejauhan mereka berdua ternyata terus mengikuti Kang Maru sampai ke sini dan raut wajah mereka juga masih sama memendam rasa penuh kekesalan. Melihat tingkah Kang Maru yang gugup di depan seorang gadis, Johnny pun menyombongkan dirinya dengan mengatakan kalau dalam urusan cinta sepertinya dia lebih baik dari Kang Maru. Myung Seop yang mendengarnya menjadi begitu bersemangat menanyakan tentang bagaimana percintaan Johnny selama ini. Johnny menjawabnya kalau selama ia hidup ia belum pernah satu kali pun berkencan tapi ia sudah membaca buku dan melihat beberapa video di YouTube tentang cinta jadi seharusnya dia bisa melakukannya dengan lebih baik.
Karena Kang Maru masih berbicara formal, Min Jeong lantas memintanya untuk memanggil namanya dengan santai saja. Sontak mereka berdua menjadi begitu serius memasang fokus yang intens menantikan Kang Maru menyebut nama Min Jeong. Dengan perasaan canggung Kang Maru akhirnya mulai memanggil nama Min Jeong dan mengatakan kalau ia akan berbicara dengan santai mulai sekarang, di mana mereka berdua di belakang yang mendengarnya benar-benar merasa tersipu seolah-olah mereka bisa merasakan kehidupan percintaan yang sesungguhnya. Sontak Kang Maru menoleh karena mendengar keributan di mana dengan cepat mereka bersembunyi di balik kursi yang membuat Kang Maru bertanya-tanya ada apa dengan orang-orang itu. Di waktu yang bersamaan nama Min Jeong kemudian dipanggil untuk mengambil pesanan mereka. Min Jeong pun bangkit dari tempat duduknya dan meminta Kang Maru untuk menunggu sebentar karena ia akan segera mengambil minuman mereka. Melihatnya mereka berdua merasa geram, mereka menyebut Kang Maru dasar pria bajingan yang berani-beraninya membiarkan Min Jeong pergi mengambil pesanan dan membayarnya sendiri. Namun Kang Maru langsung menghentikan Min Jeong dan mengatakan kalau ia yang akan pergi mengambilnya di mana Kang Maru tak sengaja menyenggol benda dan akan jatuh ke lantai. Mereka berdua yang melihatnya menjadi panik ingin segera menghentikan benda itu terjatuh. Dengan sigap Kang Maru langsung mengulurkan kakinya dan menendang benda tersebut sebelum jatuh ke lantai. Ia mengontrol benda itu dengan dadanya dan kemudian menangkapnya. Melihatnya mereka berdua bersorak menyebut Kang Maru adalah yang terbaik dan pria yang sangat keren. Bahkan setelah Kang Maru telah mengambil pesanannya mereka berdua masih bersorak kegirangan menyebut Kang Maru adalah anak Korea terbaik. Tak lama ketika sedang asik menonton beberapa orang muncul dan mengejutkan mereka, dan ternyata itu adalah Sehun dan anggota gengnya yang merupakan anak-anak dari SMA Cheonsong. Mereka mengenali Johnny dan mengatakan kalau dulu mereka satu tim dan dia dimarahi oleh kapten mereka karena ingin jadi pemain sayap padahal kemampuannya tidak ada apa-apanya. Pria ini bernama Lee Jin Kim anggota klub sepak bola SMA Cheonsong. Ia menghina Johnny dengan mengatakan kalau ia masih ingat jelas wajah seorang pecundang yang selalu menempel plester di hidungnya. Merasa tidak terima temannya dihina, Myong Seok bangkit dengan perasaan kesal memberanikan dirinya adu mulut dengan mereka. Di waktu yang bersamaan Seo-hun tersenyum kegirangan ketika melihat Min Jeong tepat berada di hadapannya. Ia dengan cepat menghampirinya dan merayunya sambil mencubit pipi Min Jeong. Seo-hun langsung mengambil kursi dan duduk di samping Min Jeong. Ia mengatakan kalau ia sangat rindu sekali dan menanyakan bagaimana kabar Min Jeong dan apakah dia telah mengganti nomor HP-nya. Min Jeong merasa ketakutan dan risih meminta Seo-hun untuk meninggalkan dan jangan mengganggunya lagi. Sehun sama sekali tak peduli dan langsung mengambil paksa HP Min Jeong ingin mengambil nomornya. Kang Maru yang geram dengan situasi ini langsung bangkit dari tempat duduknya dan merebut HP Min Jeong dari tangan Seo-hun. Sontak Seo-hun memasang raut wajah menyeramkan menatap Kang Maru dengan tatapan mengintimidasi. Kang Maru tak takut sama sekali dan menyuruh Seo-hun untuk segera pergi karena Min Jeong bilang dia tidak menyukainya berada di sini. Seo-hun sama sekali tak peduli dengan ocehan Kang Maru dan dengan santainya menanyakan kepada Min Jeong siapakah bocah bodoh ini. Di waktu yang bersamaan anggota gengnya berkumpul di sekitar Kang Maru di mana Sehun menanyakan kepada Kang Maru mengapa dia bersikap sok keren di hadapan seorang gadis. Kang Maru merasa gugup dan melirik ke belakang melihat anggota Seo-hun yang ukuran dan raut wajahnya terlihat menyeramkan. Sekali lagi sambil tertawa kegirangan Seo-hun mengumpat dan menanyakan identitas. Kang Maru menyuruhnya untuk membuka mulut kecilnya itu. Kang Maru tetap diam dan bergumam mengatakan kalau sepertinya ia benar-benar sangat kacau. Apa yang telah ia pikirkan sampai terlibat hal konyol seperti ini? Kang Maru menghela nafas dan tersenyum mengatakan kalau sepertinya ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan strategi pria tangguh seperti yang biasa dilakukan oleh Yongjae. Kang Maru kemudian tertunduk dengan begitu misterius menanyakan dengan suara berat apakah mereka sungguh tidak mengetahui siapa dirinya. Kang Maru mengatakan jika mereka tidak tahu maka apa boleh buat ia sendiri yang akan memberitahukannya. Dengan sedikit lantang Kang Maru menegaskan kalau ia adalah kartu as SMA Haja nomor 18 Kang Maru. Mendengarnya mereka semua sedikit terkejut dan terdiam, mereka bergumam mengatakan bukankah SMA Haja adalah lawan mereka berikutnya. Tak berhenti sampai di situ Kang Maru masih melanjutkan aksinya, ia tersenyum kegirangan menanyakan apakah mereka tahu mengapa ia diberi nomor 18. Kang Maru menegaskan bahwa ia diberi nomor ini karena gaya bermainnya yang akan selalu menyebabkan lawannya mulai mengumpat setiap saat ketika berhadapan dengannya. Tak tanggung-tanggung Kang Maru bahkan membawa-bawa nama Jaehyun dan Razor yang dijuluki sebagai gangster terkenal di jalanan. Kang Maru memberitahu mereka kalau Jaehyun dan Razor yang terkenal itu memperlakukannya dengan begitu hormat dan mengikuti setiap perintahnya di SMA Haja.
Mendengarnya Sehun begitu sangat terkejut, ia bergumam dan bertanya-tanya bagaimana seorang Jaeyun bisa berada di bawah anak ini, begitu juga dengan mereka berdua mereka dibuat begitu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa Razor anak nakal yang terkenal buas itu menghormati seorang bocah kecil seperti ini, tak berhenti sampai di situ Kang Maru masih melanjutkan kesombongannya. Ia kembali tersenyum kegirangan menanyakan apakah mereka tahu Sung Siwo yang menandatangani kontrak dengan Hambek. Kang Maru menegaskan kalau bocah Hambek itu berlutut padanya dan memintanya sendiri untuk bergabung dengan klub sepak bola SMA Haja untuk membantunya. Yong Jae yang belajar dari Brazil dan memiliki skill luar biasa itu juga sudah menjilat kakinya karena kalah dengannya dalam duel, dan Shin Dong-wook yang berdiri di atas SMA Sewon yang dijuluki sebagai satu-satunya pemain jenius bahkan mengakuinya sebagai idola besarnya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Di akhir Kang Maru dengan begitu misterius menegaskan apakah sekarang mereka tahu siapa ia sebenarnya. Namun karena cerita Kang Maru terlalu berlebihan Sehun pun menjadi tidak percaya dan malah tertawa. Ia menatap Kang Maru sambil tersenyum kegirangan menegaskan apakah dia mengira bahwa ia akan percaya dengan cerita konyol ini. Sehun menanyakan apakah dia mengira dia terlihat keren dengan menceritakan omong kosong seperti ini. Kang Maru sama sekali tak gentar sedikit pun dan malah membenarkan perkataan Sehun kalau ia memang benar keren. Mendengarnya Sehun merasa semakin bersemangat, ia mendekatkan wajahnya dan meminta Kang Maru menjelaskan padanya mengapa seseorang dengan bakat sepertinya tidak punya gol dan hanya beberapa assist dalam 3 pertandingan awal. Sehun mengungkapkan bahwa ia telah menganalisa rekaman pertandingan SMA Haja kemarin dan ia bahkan tidak mendengar namanya disebutkan sama sekali. Sontak Sehun langsung bersiap mengayunkan tangannya berteriak menyebut Kang Maru dasar bajingan pembohong. Min Jeong berteriak merasa sangat panik sementara Kang Maru hanya bisa pasrah memalingkan wajahnya sambil bergumam mengatakan kalau sepertinya ia tertangkap basah. Di waktu yang bersamaan entah dari mana mereka berdua tiba-tiba langsung muncul dan berteriak memanggil Kang Maru dengan sebutan bos. Sehun benar-benar dibuat terkejut langsung menghentikan aksinya melirik ke arah mereka berdua dan bertanya-tanya apa-apaan ini. Sambil menahan rasa kekesalan yang terlihat jelas di wajah mereka, mereka berteriak kepada Sehun dan menanyakan siapa dia yang berani-beraninya berbicara dengan bos mereka dengan kasar seperti itu dan bahkan ingin menyerang bos tercinta mereka. Kang Maru benar-benar merasa sangat cemas dan bergumam mengatakan kalau hampir saja ia berakhir babak belur, dan karena situasinya sudah seperti ini ia pun ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sontak ia langsung berteriak menyebut mereka dasar bajingan gila dan menyuruh mereka berdua untuk tetap tenang. Mendengarnya Sehun dan anggotanya benar-benar dibuat terkejut bahkan menutup mulut mereka saking takutnya dengan situasi ini. Tak berhenti sampai di situ Kang Maru semakin menjadi berteriak dengan sangat lantang meminta mereka untuk diam saja di situ sampai urusannya selesai karena saat ini orang dewasa sedang berbicara. Mendengarnya sontak Razor meminta maaf layaknya babu profesional sambil memasang raut wajah penuh kekesalan ingin segera menerkam Kang Maru. Di waktu sebelumnya ketika Kang Maru menyombongkan dirinya ternyata mereka semua bersembunyi di samping dan mendengar semua ocehan Kang Maru. Jambul Merah dan Yong Jae tertawa begitu puas mendengarnya ketika bagian gangster jalanan, dan ketika memasuki cerita Yong Jae mereka balik menertawai Yong Jae yang katanya menjilati kaki Kang Maru karena kalah duel, namun karena ini adalah kencan berharga Kang Maru Jambul Merah pun menjadi bijaksana dan menyusun rencana meminta mereka untuk mengikuti saja permainan Kang Maru. Dan begitulah bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini. Mereka benar-benar sangat kesal terutama Razor yang kesulitan mengendalikan dirinya, ekspresi wajahnya benar-benar tidak bisa berbohong. Sehun pun menjadi panik ketakutan dan bertanya-tanya apakah ini sungguhan, mengapa seorang penjahat sekelas mereka malah tunduk kepada seorang bocah kecil seperti itu. Sehun melirik menatap Kang Maru yang tersenyum menyombongkan dirinya dan bertanya-tanya apakah bocah ini benar-benar sehebat itu. Mereka semua lalu menatap Sehun yang panik ketakutan dan menanyakan apa yang dia inginkan dari bos mereka. Sehun menatap Min Jeong dengan perasaan kesal tak bisa berkutik sama sekali. Mereka semua terus menatap Sehun dengan wajah konyol mereka dan terus mengatainya sementara Sehun hanya diam mematung tak bisa membalasnya. Dengan perasaan kesal Sehun akhirnya melarikan diri dan meminta anggotanya agar sebaiknya mereka mencari tempat lain saja. Di luar izin Kim menanyakan apakah dia baik-baik saja diperlakukan seperti itu. Sontak Sehun menatapnya dengan tatapan menyeramkan menegaskan kalau ia hanya menahan dirinya dan bukan takut kepada mereka karena ada banyak orang yang menonton. Izin Kim menanyakan apakah dia tidak masalah melihat preman itu bergabung dengan SMA Haja. Mendengarnya Sehun tak mengatakan apapun dan hanya membuang wajahnya sambil mengumpat.
Di sepanjang jalan mereka terus bertanya-tanya apakah kejadian ini benar-benar nyata atau hanya dibuat-buat. Mereka benar-benar tidak percaya bagaimana bisa seorang gangster seperti mereka berdua malah tunduk di hadapan seorang bocah kecil. Karena masih penasaran, Seo-hun pun meminta Ingeol untuk menghubungi Shin Dong-wook untuk memastikan apakah cerita bocah kecil itu memang benar, dan ketika mendengar pengakuan Shin Dong-wook mereka benar-benar dibuat terkejut dan tak menyangka. Di telepon Shin Dong-wook membenarkan semua bahwa ia sangat mengidolakan Kang Maru dan ia terus mengikutinya kemanapun dia pergi dan mereka bahkan hampir bertukar seragam. Seo-hun tertawa dan mengumpat mengatakan apa-apaan ini, bagaimana ini bisa terjadi. Ia benar-benar merasa sangat kesal dan bertanya-tanya sebenarnya seberapa baik bocah kecil itu bermain sampai-sampai membuat Shin Dong-wook mengikutinya. Seo-hun seketika tertawa dan memberitahu anggotanya kalau sepertinya mereka harus melakukan sesuatu terhadap bocah itu di pertandingan nanti. Seo-hun tersenyum kegirangan mengatakan jika bocah itu memang sehebat itu maka mereka harus melakukannya bagaimanapun caranya karena jika tidak merekalah yang akan kalah. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.